Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya sebagai perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari tugas membuat program sederhana menggunakan Python yang terkoneksi ke database di MySQL dan mempunyai fitur growth. Jadi, di sini kami mengambil tema manajemen penjualan makanan atau food sales. Untuk itu, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Rifki Arkana dengan NIM 39. Nama saya Auli Halim Feminisa dengan NIM 01. Perkenalkan, nama saya Nurmansyah Putri dari NIM 2405126002. Baik, jadi sini saya Rifki Arkana akan menjelaskan tampilan awal serta alur penggunaan program yang sudah kami buat, yaitu sistem penjualan makanan atau food sales. Jadi pertama-tama kita bakal masuk ke VS Code-nya. Nah, sebelum itu kita akan menjalankan programnya dulu. Nah, di sini untuk tampilan awal di sini kita masuk ke halaman login. Nah, di login sini kita bisa nambahin user kalau misalnya belum ada user. Nah, untuk tambah usernya kita coba pilih nomor 2. Sini namanya, ini passwordnya. Jadi kita coba setelah nambahin user kita coba login. Username tadi sama kayak di atas, passwordnya juga. Nah, setelah kita berhasil login, di sini kita bakal melihat menu utama dari program ini. Di sini ada menambahkan kategori, melihat kategori, ubah atau hapus kategori. Sini juga ada nambahin makanan, lihat makanan, ubah makanan, dan hapus makanan. Sini ada lakukan penjualan, itu ada penjualan dan pembayaran. Lalu di sini untuk keluar dari programnya. Jadi di sini kita bakal membuat kita mencoba menghapus makanan terlebih dahulu. Sini kita pilih opsi 8. Sini kita bakal hapus sate misalnya. Nah, udah, coba kita lihat makanannya. Nah, lihat di sini hilang untuk sate, opsi sate. Ini kita mencoba lihat kategori dulu karena habis ini kita bakal ngapus salah satu kategori. Sini ada 2 kategori, kita bakal hapus satu kategorinya di opsi keempat. ID 4. Oke, coba kita lihat lagi kategorinya. Oke, berhasil kan? Jadi di sini saya bakal jelasin ada dua strategi dalam program ini. Yang pertama one to many. Jadi di sini misalnya kita punya satu kategori nih, minuman tadi. Nah, kategori ini bisa punya banyak isi kayak teh, kopi, dan susu tadi. Jadi satu kategori bisa mempunyai banyak makanan. Itu yang disebut relasi one to many. Nah, kayak gini tadi. Kita lihat makanannya. Nah, di sini ada teh, kopi, susu di dalam satu kategori yaitu minuman. Jadi itu one to many. Untuk many to many-nya di sini misalnya ada kasir atau user. Nah, itu masing-masing bisa melayani banyak penjualan. Tapi satu makanan juga bisa dibeli oleh banyak orang. Nah, supaya ini nyambung, kita pakai tabel perantara yaitu tabel penjualan dan pembayaran. Jadi sini kita coba melakukan penjualan. Ini kita jual ID 1 teh, jumlahnya 2 misalnya. Terus pembayarannya cash. Nah, ini metode penjualannya sudah berhasil. Jadi si teh ini sudah berhasil kita jual dengan metode pembayaran cash. Nah, coba. Nah, jadi semuanya ini saling terhubung biar datanya bisa ditarik dengan rapi dan tampilannya tetap simple pas kita lihat di programnya. Mungkin coba kita menambah makanan lagi. Kita coba fungsi yang lainnya di sini. Coba tambah makanan. Misalnya di sini es campur.
Kita pilih kategorinya, kategori 3, harganya 10.000. Kita lihat makanannya. Sini sudah tertambah. Sini ada es campur dengan kategori minuman dan harganya. Di sini lalu kita coba untuk mengubah makanannya. Misalnya kita pilih 7. Kita ubah, misalnya kita ganti nomor 3 itu kopi dengan nama baru. Jadi kita ganti si kopi ini dengan menu baru, misalnya kopi susu. Harga barunya ini kita bisa ubah juga, misalnya dari 5.000 ke 6.000. Nah, ini ID kategori baru, kita pilih tab nomor 3. Nah, coba kita lihat makanannya. Sini sudah terlihat untuk ID kopi dia berubah jadi kopi susu dan harganya juga. Tapi kategori tetap kategori di minuman. Lalu di sini kita coba untuk ubah kategori. Misalnya kita ubah ini, nama barunya kita isi minuman dingin. Kita lihat kategorinya. Nah, di sini nama kategori sudah berubah menjadi minuman dingin. Oke, jadi mungkin segitu dari saya untuk penjelasan singkat dari tampilan awal programnya. Saya lanjutkan ke teman saya selanjutnya. Halo semuanya, saya Aulia Alifa Melisa dan di sini saya akan menjelaskan kegunaan dan tujuan utama dari program sistem penjualan makanan yang sudah kelompok kami buat. Jadi, program sistem penjualan makanan ini dibuat sebagai simulasi sistem penjualan makanan sederhana yang terhubung langsung ke database MySQL. Dan program ini juga itu cocok digunakan untuk kasir makanan atau usaha kecil. Terus program kami juga ada 5 fitur utama yang disediakan. Yang pertama ada manajemen kategori makanan. Jadi pada bagian ini pengguna itu bisa menambah, melihat, mengubah, dan menghapus kategori makanan yang tersedia seperti minuman, cemilan, atau makanan berat, dan lainnya. Terus yang kedua ada daftar makanan. Jadi pada program ini setiap makanan itu memiliki harga dan kategorinya. Di sini kita itu bisa mengatur daftar menu dan mengelompokkannya berdasarkan kategori. Terus yang ketiga ada manajemen user. User di sini itu bisa membuat akun, login, dan melakukan penjualan. Dan data user di sini itu akan tersimpan langsung ke database MySQL-nya. Terus yang keempat ada transaksi penjualan. Nah, pada saat ada pembelian, kasir ini tuh bisa memilih makanan dan jumlah makanan yang dibeli oleh pembeli. Lalu sistem ini tuh akan menghitung langsung total harganya dan mencatat transaksinya langsung ke database MySQL. Terus yang kelima ada manajemen pembayaran. Jadi setelah melakukan penjualan, user juga akan melakukan metode pembayarannya. Dan datanya ini akan tersimpan langsung ke table payments. Nah, lalu pada program kami juga ini memiliki relasi atau hubungan antar table. Yang pertama ini ada hubungan one to many. Misalnya pada program kami itu satu kategori bisa punya banyak makanan. Terus yang kedua ada hubungan many to many. Jadi pada program kami itu satu user bisa melakukan banyak penjualan. Dan satu penjualan ini bisa punya banyak details pembayaran. Nah, selain fitur yang tadi saya jelaskan pada program ini, program kami juga itu memiliki struktur database yang terorganisir. Nah, di sini tuh sudah dev create tables yang membuat 5 tables saling terhubung. Dengan tables yang pertama ada kategoris, terus ada food, terus ada user, ada sales, dan ada payments. Jadi masing-masing dari mereka ini punya relasi yang dijaga menggunakan foreign key. Misalnya itu makanan mengacu ke kategori dan penjualan itu mengacu ke makanan dan sales. Jadi dengan semua fitur ini program ini bisa dipakai untuk mendata makanan, mengatur transaksi, dan mencatat pembayarannya dengan rapi langsung ke database MySQL-nya.
Dan sekian penjelasan kegunaan dan tujuan utama dari program sistem penjualan makanan yang sudah kelompok kami buat. Lanjut ke penjelasan berikutnya. Halo teman-teman, baik di sini saya akan menjelaskan tentang program yang kami buat. Nah, program kami ini memiliki tema sistem manajemen penjualan makanan dengan mencakup fitur login, krut kategori, krut makanan, transaksi penjualan dan pembayaran. Baik, langsung aja kita di sini ada koneksi dan struct database. Nah, ini tuh berguna untuk menghubungkan Python ke MySQL, teman-teman. Nah, ini ya, dari sini ke sini. Nah, habis itu di sini kan ada create database if not exist, teman-teman. Nah, itu tuh berguna atau dipakai agar program tetap aman dijalankan meskipun belum ada database-nya, teman-teman. Nah, sebelumnya kami itu mempunyai 5 tabel penting, teman, yaitu kategoris, food, user, sales, dan payment. Nah, ini ada kategorinya. Di sini ada food, user, sales, payment, teman-teman. Jadi, tabel foods ini menyimpan data makanan dan terhubung ke kategori dengan kategori underscore ID, teman-teman. Sama dengan yang lain juga. Lanjut kita ke krut kategori. Nah, kita lanjut ke krut kategori. Krut kategori ini tuh menyimpan jenis makanan seperti minuman, makanan berat, dan snack. Habis itu, krut kategori ini juga membantu mengelompokkan makanan untuk lebih teratur gitu, teman-teman. Nah, sampai sini. Dia juga bisa menghapus dan lain-lain. Setelah kita lanjut ke crowd user. Nah, crowd user ini mendaftarkan pengguna baru, admin atau kasir untuk mereka bisa login ke aplikasi atau program yang kami buat ini, teman-teman. Jadi kasir atau admin yang ingin bergabung, mereka harus membuat akun terlebih dahulu. Jadi kalau mereka belum memiliki akun, mereka tidak bisa masuk ke program kami. Jadi untuk membuat akunnya, nanti mereka akan dimintai username. Mereka membuat sendiri, misalnya nama saya Mesya, jadi saya membuat username-nya Mesya gitu. Nah, passwordnya biasanya orang kan pasti pakai kayak tanggal lahir atau tanggal-tanggal apapun yang penting bagi mereka. Nah, itu. Habis itu nanti juga bakal diminta nama lengkapnya, teman-teman. Jadi misalnya nama saya Mesya, saya juga ingin ingin membuat akun di program ini. Jadi nama saya itu Nur Mesya Putri. Nah, baru nanti kalau sudah selesai akan ditampilkan user berhasil ditambahkan gitu. Nah, habis itu kita akan disuruh login ulang menggunakan username dan password yang kita udah pakai tadi, yang kita udah buat tadi. Habis itu nanti akan muncul login berhasil dan selamat datang, teman-teman. Nah, di sini tuh krut makanan itu berfungsi untuk input dan kelola data makanan, harga dan jenisnya gitu, teman-teman. Habis itu di sini kan ada tambah makanan. Ada tambah makanan ini. Nah, ini tuh data makanan bisa ditambah, diubah atau dihapus dan dilihat dari terminal kita, teman-teman. Jadi kita bisa juga menghapus, mengubah dan menambah data makanannya. Itu khusus untuk admin dan kasirnya aja, teman-teman. Tuh, nih ubah data makanan dan hapus makanan. Lanjut kita ke transaksi penjualan. Nah, transaksi penjualannya ini tuh dia tuh bisa menginput pembelian makanan, menghitung total makanan, jadi kayak langsung terhitung gitu. Habis itu menyimpan pembayaran. Nah, ini kan ada dev melakukan penjualan. Nih, ada dev melakukan penjualan di sini. Jadi sistem itu tuh langsung menghitung secara total gitu, nah, tanpa harus kita ngitung satu-satu dari pembeli. Lanjut, di sini ada menu utamanya. Nah, menu utama ini tuh adalah tampilan CLI interaktif yang mudah digunakan, teman-teman. Jadi, misalnya kita tadi admin dan kasir yang tadi sudah masuk dan membuat akun. Jadi mereka nanti bakal disuruh login dulu, masukkan user dan password tadi itu. Nah, nanti mereka akan disuguhkan ini aja tanpa perlu melihat yang atas ini tadi, teman-teman.
Nah, mereka nanti tinggal memilih, mereka mau menambahkan kategori, lihat kategori, ubah kategori, hapus kategori, lihat makanan, ubah makanan, hapus makanan, atau melakukan penjualan. Nah, yang terakhir itu ada keluar dari program tersebut. Tuh. Oke, jadi setelah login, admin atau kasir bisa mengakses semua fitur yang ada di CLU ini. Jadi mereka dimudahkan untuk memilih saja gitu. Baik teman-teman, jadi program ini tuh memudahkan kita untuk mengelola penjualan makanan dengan fitur lengkap. Nah, program ini juga mengotomatisasi penjualan kita, pengelolaan data dan makanan dan kategori, keamanan melalui login, dan tersimpan langsung ke data MySQL. Jadi intinya program ini tuh memudahkan kita dalam penjualan teman-teman. Terima kasih.